Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena kita mau menerima tugas untuk pergi menginjili bagi semua bangsa agar banyak orang meniru pemikiran dan perilaku Yesus yang mengasihi Allah dan mengasihi serta peduli sesama. Mari kita membaca Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata Injili ketika dicantumkan pada nama gereja, maknanya menjadi berbeda-beda pemahamannya. Ada gereja yang memahami kata Injili karena pengaruh gerakan fundamentalisme. Fundamentalisme adalah kelompok aliran yang menganggap diri sendiri lebih murni, lebih benar daripada kelompok iman yang lain. Mereka menganggap ajaran agama lain itu sudah tercemar. Gereja yang lama tidak murni lagi, tidak benar ajarannya. Karena itu mereka membentuk aliran dan gereja yang baru. Kelompok fundamentalis cenderung menafsirkan atau menginterpretasi kitab suci secara harafiah. Hasil tafsiran pribadi dari tokoh kelompok ini menjadi yang paling benar, tafsiran yang lain salah. Dalam agama ini, kelompok fundamentalisme menghasilkan kelompok masyarakat yang radikal, garis keras. Injili atau evangelikalisme adalah tradisi keagamaan yang menekankan pada penginjilan, pengalaman pertobatan secara pribadi, iman yang berorientasi hanya pada Alkitab. Gereja Okumene seperti Dewan Gereja Dunia dan PGI menekankan pada masalah sosial dalam masyarakat, seperti masalah keadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, alkoholisme, kejahatan, ketegangan rasial, pemukiman yang kumuh, lingkungan hidup yang rusak dan tidak bersih, pekerja anak, masalah serikat pekerja, sekolah-sekolah yang miskin, bahaya perang, dan lain-lain. Kepedulian sosial ini karena berusaha mempraktikkan doa Bapa kami, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kepedulian sosial ini, yang diharapkan adalah pertobatan sosial. Pertobatan sosial berbeda dengan pertobatan pribadi. Dalam aliran yang menekankan pertobatan pribadi, dunia ini akan menjadi lebih baik jika semua orang di bumi menjadi Kristen. Dalam aliran yang menekankan pertobatan sosial, walau orang tidak sama agamanya, tapi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan bisa sama-sama diusahakan walau berbeda agama. Orang Kristen menjadi penggerak utama dalam pertobatan sosial itu. Dalam aliran yang menekankan pertobatan sosial, orang Kristen harus terlibat bersama-sama di tengah masyarakat dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, keuangan, budaya. Karena itu, semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan dimanfaatkan dengan landasan mengasihi Allah dan sesama. Kelompok pertobatan pribadi dan hanya berorientasi pada Alkitab, sebagian menolak ilmu pengetahuan dunia, ilmu kedokteran,
Ada yang tidak mau pergi ke dokter, tidak mau minum obat dari dokter. Ilmu budaya, ilmu hukum dan politik, serta ilmu lainnya yang berkembang. Semua masalah di dunia ini jawabannya ada pada Alkitab. Ketika ada bencana pandemi COVID-19, bagi kelompok yang menekankan pertobatan sosial, maka seluruh ilmu kesehatan, ilmu tentang obat-obatan digunakan untuk menolong orang yang tertular, menolong tim medis, dan kelompok ini ikut membantu sosialisasi protokol kesehatan. Ini yang menjadi perhatian penting. Bagi kelompok yang menekankan pertobatan pribadi, yang ditekankan adalah masalah dosa pribadi di balik bencana pandemi COVID. Mengharapkan agar segera bertobat, karena akhir zaman akan segera tiba. Pandemi yang mematikan adalah tanda akhir zaman. Alkitab secara harafiah ditafsirkan menurut pandangan sendiri dan mengkaitkan pandemi dengan akhir zaman. Pada saat ada masalah LGBT, maka kelompok yang menekankan pertobatan pribadi akan mencari ayat Alkitab yang bisa digunakan untuk menolak LGBT. Bagi kelompok yang menekankan pertobatan sosial, dilihat dulu secara ilmu sosial, ilmu hukum, hak asasi manusia, dari kedokteran dan psikologi. Kemudian dalam terang kasih kepada Allah dan sesama manusia, diambil sikap yang bijak. Bagi kelompok fundamentalis, bagi agama lain, disebut juga kelompok radikal, yang menekankan pertobatan pribadi, maka mereka akan segera menolak LGBT. Karena secara harafiah, di dalam Alkitab tidak ada yang mendukung LGBT. Karena seringnya kelompok yang menekankan pertobatan sosial dan peduli pada masalah sosial, serta menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai ilmu teologi, maka kelompok ini dicap liberal. Di dalam agama lain, kelompok fundamentalis atau radikal juga mencap kelompok yang peduli pada masalah sosial sebagai kelompok liberal. Kelompok fundamentalis yang peduli pada pertobatan pribadi tidak suka dengan paham modernitas, yaitu keterbukaan terhadap hal-hal yang baru pada masa depan dan perhatian pada hal-hal yang unik pada masa kini. Bagi kelompok pertobatan sosial, menginjili berarti menyebarkan kabar baik bahwa Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara. Dalam situasi pandemi COVID-19, Allah tetap memelihara dan melindungi manusia dengan menggunakan ilmu kedokteran dan obat-obatan serta makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, minuman, sinar matahari, waktu tidur yang cukup, olahraga yang cukup, mengikuti protokol kesehatan. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk memelihara manusia. Allah memelihara dengan menggerakkan orang yang mau menjadi relawan, yang mau mensosialisasikan protokol kesehatan, yang mau menjadi penemu obat-obatan dan alat-alat medis. Allah juga memelihara dengan kuasa mukjizat yang secara unik diberikan kepada orang tertentu. Bagi kelompok pertobatan pribadi, mereka hanya menunggu mukjizat Allah saja, tidak butuh ilmu pengetahuan dunia. Menginjili berarti menyebarkan kabar baik tentang Allah dalam kasih-Nya yang besar, memberikan anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, menjadi Mesias yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus menyelamatkan semua manusia, seluruh suku bangsa, baik Yahudi, Yunani, dan suku bangsa lain diselamatkan. Menginjili itu agar semua bangsa menjadi murid Yesus. Bukan hanya pertobatan pribadi, tapi yang Yesus inginkan adalah adanya masyarakat yang baru, langit dan bumi yang baru, pertobatan sosial. Pertobatan sosial berarti semua aspek dalam masyarakat mengalami pertobatan, agar keadilan, kebenaran, kedamaian, keutuhan ciptaan ditegakkan dalam bidang apapun, bidang politik, ekonomi, sosial, lingkungan, hidup. Dalam menginjil, orang percaya bahwa Roh Kudus menggerakkan gereja dan anggota gereja masuk dalam kehidupan masyarakat, mempelajari budaya, ilmu pengetahuan dalam masyarakat, agar bisa menegakkan kebenaran, kebaikan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Bagi kelompok yang menekankan pertobatan sosial, bukan berarti pertobatan pribadi tidak perlu. Bagi kelompok ini, pertobatan pribadi bukan sekedar rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin memberi persembahan. Tapi pertobatan pribadi adalah panggilan Tuhan untuk hidup dalam masyarakat, untuk menolong yang sakit, yang lemah, yang kurang, yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil. Tugas menginjili merupakan bagian dari tugas gereja, yaitu koinonia atau bersekutu, diakonia, melayani orang yang perlu ditolong, marturia, bersaksi, atau menginjili. Ketiga tugas gereja ini sama pentingnya. Tidak boleh mengutamakan satu dan mengabaikan yang lain. Ketiga tugas gereja ini sudah dicontohkan Yesus, yang bersekutu dengan Allah, mengasihi Allah, dan juga bersekutu dengan sesama, mengasihi sesama, atau koinonia. Persekutuan yang kuat dengan Allah menjadi dasar untuk peka, mudah tergerak hati dalam melayani atau berdiakonia, menolong yang sakit, yang lemah, yang disingkirkan, yang miskin. Dalam pelayanan, Yesus juga bermarturia dengan menjelaskan tentang kasih Allah Bapa yang menyelamatkan manusia dari dosa dengan kematian Anak Allah yang hidup dan kebangkitan Yesus Kristus, kemudian memberikan Roh Kudus dan membentuk tubuh Kristus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus. Sampai saat ini, Yesus terus memberitakan Injil melalui orang yang hatinya seperti tanah yang baik, di mana benih firman berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidupnya. Berita Injil hanya bisa disampaikan melalui orang yang hatinya sudah terpanggil untuk menginjili, yang mau menyangkal diri, mau memikul salib, dan pergi menjumpai dan menolong orang lain dalam masyarakat, dan memberitakan tentang keselamatan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mampukan kami membangun persekutuan dengan Allah dan sesama. Kami mau melayani sesama di dalam masyarakat, dan mau memberitakan kabar baik tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mampukan kami menggunakan semua potensi diri kami, ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dalam memberitakan kabar baik dan mendasarinya pada kasih kepada Allah dan sesama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.